إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan nikmatnya pada malam hari ini kita bisa bermajelis kembali setelah libur dalam waktu yang sangat lama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat dan menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, kajian fikih, membaca kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullah, yang pembahasan terakhir yang kita bahas, kita sedang membahas pembahasan Kitabul Buyu, fikih jual beli, dan sampai pada Al-Ijarah. Kabel di sana kayaknya. Kabel ni cari kabel panjang. Atau saya terjemahkan di situ upah, sewa, menyewa. Nah, ini yang terakhir kita bahas pada kajian Al-Wajiz, atau tanggal berapa, bulan Maret kayaknya yang terakhir. Kata Syekh, ta'rifuha, definisi atau pengertian ijarah. Al-ijaratu lughatan al-isabat. Cara bahasa, ijarah artinya
isabah yang artinya memberi upah, bisa juga memberi pahala. Yuqalu ajartuhu, kata Syekh dikatakan dalam bahasa Arab ajartuhu dibaca dengan a-nya panjang atau juga dengan tidak panjang, ajartuhu atau ajartuhu. Idza asabtu, jika aku mengupahi dia, menggaji dia. Secara istilah, ijarah adalah pemberian hak, pemanfaatan orang. Jadi bisa disewa itu untuk manfaatnya orang, bisa juga manfaatnya barang atau barang dengan imbalan. Jadi ijarah itu jual beli, tapi jual beli manfaat. Sehingga dia masuk dalam kitab Al-Buyu, dan pada umumnya sama pembahasannya dengan hukum-hukum jual beli secara umum, jual beli barang. Sehingga kalau digabungkan misalnya dalam satu akad yang dilarang oleh Rasulullah SAW, menggabungkan dua jenis akad, salah satunya jual beli, satunya sewa menyewa, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Seperti kasus apa? Ojek, GoFood ya, pokoknya nalang-nalang itu kan menggabungkan dua akad, salah satunya ijarah, sewa, disewa jasanya dia mengantarkan barang, juga dia menghutangi si pembeli, dia talangi dulu. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW dengan jelas dalam sebuah hadisnya. Jadi ijarah sewa menyewa lah, atau gaji menggaji mungkin dalam bahasa kita. Kita lanjutkan. Kata Syekh, masyru'iyatuha, dalil-dalil disyariatkannya jual beli sewa menyewa atau gaji menggaji. Di sini saya menyebutkan beberapa ayat. Yang pertama ayat 6 dalam surat At-Talaq. Kata Allah Azza wa Jalla, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkan atau istri-istri kalian itu di tempat yang kalian tinggal, yang kalian mampu. Kalau mampu bikinkan rumah atau belikan rumah, ya itu yang terbaik. Kalau tidak mampu ya ngontrak gitu. Nah, tidak wajib beli rumah. Kalau mampunya ngontrak, ya sudah ngontrak aja. Wala tudaruhunna litudayyiqu alaihin, dan jangan kalian sengaja memadaratkan istri-istri kalian dengan dihalangi haknya untuk menyempitkan mereka, agar mereka misalnya minta talak, mengajukan khulu, yang kalau permintaan talaknya itu dari istri, bagaimana kita bahas, istri harus bayar tebusan. Fa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'ana hamlahun. Ini belum ada kaitannya dengan pembahasan. Kalau istri-istri kalian itu misalnya kalian ceraikan dalam kondisi hamil, maka nafkahi mereka sampai melahirkan bayinya. Jadi asalnya dinafkahi itu anaknya sebenarnya, tapi karena anaknya makan dari ibunya yang sedang mengandungnya, maka ibunya yang dinafkahi. Ini yang menjadi pembahasan. Fa in arda'na lakum, kalau istri atau mantan istri kalian yang melahirkan anak kalian itu menyusui anak kalian, fa'atuhunna ujurahun, kata Allah. Berikan gaji mereka, upah mereka. Jadi seorang wanita itu tidak wajib untuk menyusui anaknya, anak yang dia lahirkan. Yang wajib, yang punya kewajiban atas hal itu adalah suami atau ayah dari anak tersebut. Terutama ketika mereka sudah cerai. Boleh seorang wanita setelah melahirkan anaknya diserahkan kepada bapaknya, atau dia tawarkan seperti ini, dia mau susui tapi digaji setiap bulan.
Ya. Kata Allah SWT, fa'atuhunna ujurahun wa tamiru bainakum bima'ruf, musyawarahkan dengan baik, mungkin berapa gajinya. Fa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, kalau memang tidak bisa, tidak mau misalnya si ibunya itu menyusui anaknya dia sendiri, maka wanita lain yang menyusuinya dan dibayar oleh digaji oleh ayah dari anak itu. Ya, menjadi pembahasan itu yang saya garis bawahi, yang saya warnai warna biru atau biru tua ya. Nah, jika Allah SWT merintahkan kepada suami atau kepada ayah dari seorang bayi, seorang anak, untuk memberikan gaji wanita yang menyusui anaknya, baik itu wanita itu ibunya anak tersebut ataupun wanita lain. Dalam kajian sirah kita sudah pernah bahas bahwa termasuk kebiasaan orang Arab adalah menyusukan anaknya di luar Arab, di luar kota. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ibu persusuan. Itu dibayar, itu digaji ibunya. Ibu yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya yang menunjukkan disyariatkannya sewa menyewa dalam surat Al-Qasas. Kisahnya Nabi Musa sini. Qalat ihdahuma, salah satu dari putrinya orang yang tua di negeri Madian, ada yang mengatakan Nabi Syuaib, yang benar bukan, berkata kepada bapaknya, ya abati istajirhu, wahai ayahku, gaji dia atau pekerjakan dia. Setelah Nabi Musa membantu mereka, dua orang putrinya, orang yang sudah tua itu yang menggembalakan kambingnya, dibantu oleh Nabi Musa, diberi minum kambingnya. Setelah itu salah satu anaknya, setelah diceritakan kepada ayahnya, ayahnya menyuruh salah satu mereka dari putrinya itu untuk memanggil Nabi Musa. Setelah datang, Nabi Musa menceritakan tentang apa yang dialami, bahwa dia kabur dari Mesir, mau dibunuh. Kemudian kata orang tua itu, kamu sudah selamat insyaallah dari orang-orang zalim. Lalu salah satu putrinya mengatakan, wahai ayahku, pekerjakan dia, gaji dia untuk bekerja kepada kita. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu gaji, yang kamu pekerjakan adalah orang yang kuat, maksudnya yang mampu untuk melakukan pekerjaannya. Ini kriteria utama dalam mencari karyawan. Itu dia punya skill istilahnya orang sekarang ya. Al-qawi. Yang kedua al-amin, yang terpercaya. Apalagi yang berurusan dengan duit, harus amin orangnya. Nah, tapi kadang-kadang sebagian pekerjaan lebih mendahulukan skillnya, kemampuannya misalnya. Kadang-kadang yang lebih didahulukan adalah sifat amanahnya, tergantung jenis pekerjaannya. Tapi kalau terkumpul dua ini tapi susah untuk mencari pekerja yang dua hal ini ada pada dirinya. Nah, menjadi pembahasan di situ Allah menceritakan bahwa orang tua yang di kampung Madian itu menggaji atau mempekerjakan Nabi Musa, dan gajinya itu sebagai mahar dari menikahi salah satu putri orang ini. Jadi selama 8 tahun, perjanjian 8 tahun sih, tapi 10 tahun kayaknya Nabi Musa kerja sebagai penggembala kambing tanpa digaji, tapi sebagai maharnya dia menikah dengan putri salah satu putri dari yang mempekerjakan dia. Nah, jadi boleh mahar berupa manfaat istilahnya, bukan duit, bukan harta. Kemudian ayat berikutnya dibawakan oleh Syekh dalam surat Al-Kahfi. Cerita Nabi Musa juga dengan Khidir. Fantalaqa, maka mereka berdua pergi, berangkat, hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha, sampai mereka mendatangi satu kampung. Tiba di satu kampung, mereka
minta dijamu oleh penduduk kampung tersebut. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Mereka penduduk kampung itu tidak ada yang mau untuk menjamu Nabi Musa dan Khidir. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faqama. Lalu Nabi Musa dan Khidir mendapati tembok atau rumah yang sudah mau roboh, dibangun, diperbaiki oleh Khidir. Nabi Musa protes, dia, kita nggak dibayar apa, mau dijamu aja nggak mau, katanya penduduknya, kamu kok berbuat baik istilahnya, memperbaiki rumah atau tembok yang rusak di sini. Ngapain kan? Cara akal-akalan seperti itu. Mau dijamu aja kita nggak dikasih, sekarang kamu malah berbuat baik. Kemudian Nabi Musa mengusulkan, lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Kalau kamu mau, bisa kamu minta gaji dari apa yang kamu kerjakan itu. Perbaiki salah satu rumah atau tembok di kampung itu, minimal gajinya itu dijamu sebagai tamu lah. Jadi si Nabi Musa mengusulkan untuk minta gaji, menunjukkan ya boleh kita kerja mengerjakan sesuatu, minta diberikan imbalan atau gaji. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan istajara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr rajulan min Bani Dil. Kata Aisyah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menggaji seorang laki-laki dari Bani Dil, masih musyrik. Ini dalam peristiwa hijrah. Kan Abu Bakar dan Rasulullah SAW nggak tahu jalan ke Madinah, apalagi saat itu dalam kondisi genting. Harus orang hebat yang jadi penunjuk jalan, karena perjalanannya dalam rangka lari, nah, menghindari bahayanya orang musyrik. Dia dibayar juga orang kafir, tapi orang terpercaya, menunjukkan boleh mempekerjakan orang kafir kalau memiliki sifat terpercaya, apalagi atau dia memang ahlinya dalam masalah itu. Tapi kalau ada orang muslim, jelas lebih baik atau sebaiknya orang muslim yang kita dahulukan. Semua min Bani Abdi ibni Adin hadian khirritan. Ini dia penunjuk jalan yang ahli. Wal khirritul mahiru bil hidayah. Kata Imam Bukhari, khirrit itu artinya orang yang ahli dalam menunjukkan jalan. Jadi memang dia ketika menjadi penunjuk jalannya Rasulullah SAW, dia menepati janji. Misalnya kata Rasulullah SAW, 3 hari ke depan kita ketemu di sini. Datang persis tempat yang dijanjikan, membawa 2 ekor onta. Kemudian dia tempuh jalan yang jauh, yang tidak diperkirakan oleh orang-orang yang cari Rasulullah SAW dan Abu Bakar kalau mereka mau lewat situ, karena muter gitu. Nah, jadi dari hadis ini kita mengatakan Rasulullah SAW pernah mengupah atau menyewa hatta orang kafir. Berarti muamalah ini minimal hukumnya boleh dalam agama kita yang mulia ini. Dan secara analogi, ya memang muamalah yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak semua hal bisa kita kerjakan sendiri. Kadang kita butuh membayar, mengupah orang lain. Tidak semua hal kita bisa jadi ahlinya. Jadi ahlinya ahli. Semua bisa dia kerjakan. Banyak bahkan yang tidak bisa kita kerjakan. Kita harus membayar orang lain. Apalagi zaman sekarang, peralatan kadang kita buta total. Dibodoh-bodohi kadang sama yang kita gaji. Padahal dia cuma dikit aja dia baikin, minta banyak. Karena kita bodoh, dia pinter. Tapi intinya muamalah ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga jelas dibolehkan, disyariatkan dalam agama kita yang mulia ini. Hal-hal yang boleh ditarik upahnya, disewakan. Ma yajuzu ijaratuhu. Kita ikuti pembahasan dari kitab Al-Wajiz. Kata beliau, kullu man amma amkana al-intifa'u bihi ma baqa'i ainihi sahhat tijaratuhu ma
min dzalika mani'un syar'iyyun. Segala sesuatu yang bermanfaat itu yang boleh disewakan. Yang bermanfaat dan bendanya tetap utuh. Jadi manfaatnya aja yang ada boleh disewa. Selama tidak ada larangan khusus dari syariat tentang menyewakan sesuatu tersebut. Misalnya manusia atau manusia perempuan misalnya bisa dimanfaatkan oleh laki-laki melampiaskan syahwatnya, tapi itu nggak boleh, dilarang menyewa atau sewa menyewa yang seperti itu, seperti nikah mut'ah. Asalnya ada manfaatnya sih yang mereka dapatkan dan boleh asalnya menyewa sesuatu yang bermanfaat, tapi itu ada larangan khususnya dalam syariatnya seperti itu. Kalau yang tidak ada larangannya, sesuatu yang bermanfaat boleh kita sewakan, kita menyewanya. Misalnya mobil, motor, memang kita pakai, boleh kita sewa. Ya. Atau larangannya itu berkaitan dengan sesuatu yang mau disewa, bukan bendanya itu. Mungkin karena ada hak orang lain, atau mungkin haknya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya harta wakaf tidak boleh disewakan misalnya. Atau kemarin harta kurban tidak boleh diperjualbelikan dia, bukan disewakan. Misalnya menyewakan mobil untuk hal yang mubah, tapi kalau disewa untuk bermaksiat, nah itu jadi nggak boleh berarti. Menyewakan tanah untuk dimanfaatkan dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Menyewakan rumah, baju, gedung, buku, kamar, sebagaimana yang ada di muamalah di masyarakat sekarang ini. Ini disebutkan oleh Syekh. Kemudian kata Syekh, wa yashtaratu an takuna al-ainu al-mu'ajaratu ma'lumatan wal ujratu ma'lumatan wa kadzalika muddatul istijarati wa naw'al amal. Di antara syarat sahnya ijarah kata Syekh, yang pertama sewanya harus jelas. Sewa atau kalau gajinya harus jelas. Ya, sama dengan syarat-syarat jual beli kan, tidak ada unsur gharornya. Kemudian barang yang atau orang yang disewakan atau digaji harus jelas juga. Al-ujratu ma'lumah, al-ainu mu'ajjara ma'lumah. Yang ketiga, jangka waktu atau jenis pekerjaannya harus jelas. Jangka waktu kalau menyewa rumah misalnya atau mobil harus jelas, per hari kah atau per jam gitu kan, per bulan. Kalau menggaji orang, ya harus jelas juga pekerjaannya. Kalau kerjanya sebagai sopir, jangan setelah itu disuruh kerja di kebun seperti sebagian orang Arab Badui yang bahlul gitu. Jadi perjanjiannya dia sebagai sopir, tapi karena kerja sebagai sopir ya kadang cuma ngantar ke pasar, ngantar anak ke sekolah, setelah itu nggak ada kerjanya. Jadi biar dia banyak kerjanya, disuruh kerja di kebun lagi. Gajinya gaji sopir aja. Ini zalim. Ya benar akadnya sebenarnya. Tapi memang yang melakukannya orang-orang yang jahil. Nah, tapi pekerjaannya harus jelas. Kalau menggaji orang, gajinya harus jelas dari awal. Jangan sudah gajian baru tengkar misalnya. Yang satu minta banyak, yang kerja, yang mempekerjakan ngasih dikit. Atau proyeknya sudah selesai, nggak dibayar, akhirnya dilaporkan di KPK, tangkap akhirnya. Kayaknya gitu kasusnya, kayaknya sih. Wallahu a'lam. Menyelisih syariat, menyelisih aturan agama seperti itu. Nanti akan disebutkan bahwa kalau sudah selesai satu pekerjaan itu wajib untuk digaji, berikan gajinya sebagaimana kita bahas di kaidah-kaidah umum.
kajian sebelum ini kemarin. Maka Rasulullah SAW menganjurkan sebelum kering keringatnya, kata Rasulullah SAW, kasih gajinya yang kerja itu, kalau sudah selesai pekerjaannya. Dalil-dalil sama dengan tadi, dalil-dalil tentang syarat sahnya ijarah. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Ini yang digaji jelas, yaitu Nabi Musa, atau yang disewa orangnya. Kemudian berikutnya lanjutan ayatnya, kata bapaknya, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain. Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku ini. Apa maharnya? Ala anta ajurani samaniya hijat. Maharnya kamu bekerja, yaitu mengurusi ternak atau kambingnya orang tua itu 8 tahun. Fa in atmamta ashran fa min indik. Kalau kamu sempurnakan jadi 10 tahun, maka itu terserah kamu. Wa ma uridu an asyqa alaik. Saya tidak ingin memberatkan kamu, kata calon mertuanya Nabi Musa. Satajiduni insyaallahu minas sholihin. Kamu akan mendapati saya insyaallah termasuk dari orang-orang yang saleh. Jadi sini jangka waktunya jelas. Pada asalnya minimal 8 tahun. Kalau kamu sempurnakan 10 tahun, ya terserah kamu. Nah, itu dalil kalau jangka waktu dalam sewa menyewa atau gaji menggaji itu harus jelas. Seorang itu dipekerjakan misalnya harian, gajinya berapa setiap hari, kemudian hitungan kerja sehari itu berapa jam. Yang di Indonesia bukan 12 jam ya, 8 jam kan. Kalau 12 jam berarti sudah lembur. Gak tahu kalau tukang, kayaknya 8 jam juga hitungannya. Tukang itu. Dari Qais bin Hanzalah, dia mengatakan, ternyata nggak selesai, masih banyak ini. Sa'altu Rafi' bin Khadij an kira'il ardi bil dhahab wal waraq wal warik. Kata Hanzalah bin Qais, saya bertanya kepada Rafi' bin Khadij, sahabat Rasulullah SAW, tentang menyewa tanah dengan emas dan perak yang disewa dengan uang. Itu boleh kalau gitu, tidak masalah. Bagaimana kita sudah pernah bahas kayaknya. La ba'sa biha, kata Syekh. Kata sahabat itu, tidak mengapa. Jadi kita nyewa tanahnya orang 15 juta setahun misalnya dan semisalnya. Yang dilarang di zaman Rasulullah SAW adalah inna makana nasu yu'ajiruna ala ahdi Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW, orang-orang Ansar terutama, ketika menyewakan tanah, bima alal madhiyanat wa aqbal jadawil, mereka minta hasil yang di pinggir sumber air, madhiyanat itu sungai atau sungai besar atau sungai kecil, itu yang diminta hasilnya oleh pemilik tanah. Dan biasanya lebih banyak hasilnya karena dekat dengan sumber air. Fayahliku hadza wa yaslamu hadza. Nah, kadang-kadang yang diminta oleh pemilik tanah itu gagal panen, kadang-kadang berhasil. Jadi ada unsur judinya sebenarnya. Nah, sehingga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, yang berhasil jatahnya pekerjanya yang menyewa tanah itu, yang gagal bagiannya yang punya tanah. Atau bisa juga menjadikan si penyewa tanahnya akan malas mengurusi, merawat pohon-pohon atau tanaman yang itu hasilnya untuk pemilik tanah nanti, yang di pinggir-pinggir sungai, kata Rafi', yang diminta oleh pemilik tanah kalau di zaman Rasulullah SAW. Walam yakun linnasi kira'in illa hadha. Dan para sahabat tidak punya cara untuk menyewa tanah kecuali seperti itu kan. Falidzalika zajara anhu. Oleh karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ma syai'un madmunun ma'lumun fala ba'sa bih. Adapun kalau sewanya sesuatu yang dijamin yang sudah jelas, maka tidak apa-apa. Seperti di persentase, itu kan sudah jelas. Pemilik tanah minta 50% hasilnya, yang kerja minta juga 50%. Itu walaupun hasilnya cuma
1 kilo misalnya, 1 kilo beras panennya masih dapat masing-masing setengah kilo, apalagi kalau hasilnya sampai berton-ton. Dan dua-duanya antara pemilik tanah dan yang menyewa tidak ada yang merasa dirugikan. Itu namanya syai'un madmun, ma'lum. Anjuran untuk segera membayarkan upah. Ini kita sebutkan tadi dari Abdullah bin Umar, kata Rasulullah SAW, a'tul ajira ajrahu qabla an yanjifa araquhu. Dari terjemahannya, berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Ya, kalau ada perjanjian, tergantung perjanjian lah. Ini sepakati dari awal. Ini sudah selesai proyeknya bertahun-tahun gak dibayar-bayar, wajar aja dia lapor. Nah, biar ditangkap orang. Sakit hati kan? Dia butuh makan, istrinya juga butuh makan, gak dikasih haknya. Zalim. Nah, dari Abu Hurairah, dosa orang yang tidak membayar upah pekerja. Kata dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau berkata, salasun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia, saya akan menjadi lawan mereka nanti pada hari kiamat. Jadi ngeri banget. Harusnya kita mengharapkan syafaat Rasulullah SAW, malah jadi musuh Rasulullah SAW pada hari kiamat. Rajulun a'tabi summa ghadara. Orang yang memberikan sesuatu dengan atas nama saya, atau diberikan sesuatu dengan atas nama saya, kemudian dia menipu. Itu maksudnya. Warajulun ba'hurran fa'akala samana, bukan yang jadi pembahasan. Dan laki-laki, orang yang menjual orang yang merdeka, laki-laki ataupun perempuan ini jual manusia merdeka, kemudian dia makan harganya, yang boleh dijualkan budak. Ini yang menjadi bahasan. Barajulun ista'jara ajiran, dan orang yang menggaji seorang pekerja, fastaufa minhu, lalu pekerjanya itu sudah menyelesaikan pekerjaannya, walam yu'ti ajrahu, dan dia tidak memberikan gajinya. Ini salah satu yang akan jadi lawannya Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Menunjukkan ini ya minimal perbuatan dosa besar lah, diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kita harusnya mengharapkan syafaat beliau, malah jadi musuh. Perbuatan atau benda yang tidak boleh diambil upahnya sebagai mata pencaharian. Yang pertama, melacur, berzina. Kata Allah Azza wa Jalla, "La tukrihu fatayatikum alal bigha", jangan kalian paksa budak-budak perempuan kalian yang masih muda untuk berzina. In aradna tahassunan, kalau mereka ingin menjaga kehormatannya. Jadi maksudnya, kata para ulama, di zaman jahiliyah yang menjadi pelacur itu budak. Jarang orang merdeka jadi pelacur. Sekarang ngeri, malah dihargai mahal bayarannya. Yang online itu ngeri-ngeri bayarannya. 80 juta, ya. Litabtagu aradal hayatid dunya, kata. Update juga katanya. Agar kalian mencari sedikit kesenangan dunia. Wa yukrihunna, siapa yang memaksa mereka untuk berzina, fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun kalau mereka taubat setelah dipaksa atau karena dipaksa dari berbuat zina itu. Kata Jabir, sebab turunnya ayat ini, ada budak miliknya Abdullah bin Ubay, tokonya munafik. Yuqalu lahu Musaika wa ukhra yuqalu laha Umaymah, namanya Musaika dan Umaymah. Kana yuriduhuma ala zina, jadi tuannya menginginkan dua orang budaknya ini jadi pelacur, bayarannya diambil oleh tuannya. Fasyakata dzalika lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dua orang budak wanita itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan ayat ini, ayat 33 dalam surat An-Nur. Jadi termasuk
sewa yang haram atau menyewakan atau menggaji yang haram adalah menyewa wanita untuk dizinai, dan uang sewanya itu juga termasuk uang yang haram. Ini dalilnya. Rasulullah SAW melarang dari makan atau menjual anjing, melarang dari bayaran zina, yaitu sewanya pelacur, dan bayarannya dukun. Sama semua itu semua uang-uang yang haram. Kemudian nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fahal. Rasulullah SAW juga melarang kita menjual spermanya hewan pejantan, ya. Jadi misalnya kita punya sapi yang besar banget atau kambing yang besar banget yang beda dengan yang lainnya, jantan. Biasanya kan yang punya kambing betina itu pengen kambingnya dikawini oleh kambing kita, misalnya seperti itu. Mereka rela untuk disewa 1 hari atau 1 pekan kambingnya. Ternyata dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada kemungkinan nggak berhasil. Nah, mungkin kalau jadi juga anaknya kecil, nggak seperti bapaknya itu misalnya. Yang terakhir disampaikan oleh Syekh upah membaca Al-Quran. Jadi saya membawakan dalil-dalil yang kelihatannya dilarang untuk mengambil upah dari membaca atau mengajarkan Al-Quran. Kita baca dulu hadis-hadisnya. Sudah azan, sudah mau azan ya. Sudah azan. Dari Abdurrahman bin Shiblin, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, wala ta'kulu bihi, dan jangan kalian memakan dengan membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran dibayar, maksudnya itu ini. Wala tastaksiru bihi, dan jangan kalian mengumpulkan harta yang banyak dari bacaan Al-Quran. Wala tajfu anhu wala taghlu fihi, dan jangan kalian meremehkan juga bacaan Al-Quran. Juga jangan berlebihan dalam baca Al-Quran, jangan gulu. Itu yang saya garis bawahi, kelihatannya larangan. Nanti ada penjelasannya sih bahasa Indonesia semua. Sebenarnya 3 slide lagi, tapi sudah azan. Dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan Rasulullah SAW keluar kepada kami dan saat itu kami sedang baca Al-Quran. Wa fina al-Arabi wal Ajami, di tengah-tengah kami ada orang Arab, ada orang luar Arab yang mungkin tidak paham bahasa Arab. Kemudian kata Rasulullah SAW, tapi semuanya baca Quran. Kata Rasulullah SAW, Iqra'u, baca Al-Quran. Beliau menyemangati. Fakullun hasanun, semua insya Allah yang baca Al-Quran itu dia berbuat baik walaupun dia enggak paham yang dia baca. Wasayaji'u aqwamun, akan datang nanti satu kaum yuqimunahu kama tuqamul al-qidhu, mereka memperbaiki bacaannya seperti orang yang membuat tanah panah biar bagus dipakai. Ketika diletakkan bulunya di ujungnya itu, bulu ayam atau bulu apa itu. Nah, kan harus tepat banget itu peletakannya biar bagus. Mirip dengan orang yang berlebihan dalam pelajari ilmu tajwid. Itu sudah disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang jadi bahasan ini, yata'ajjalun, mereka terburu-buru, yata'ajjalunahu, ingin mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan itu, yaitu dibayar di dunia dengan baca Al-Quran. Wala yata'ajjaluna, mereka tidak menundanya, maksudnya tidak mengharapkan pahala di akhirat. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia mendengar Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ta'allamul Quran, pelajarilah Al-Quran, wasalu bihil jannah, dan mintalah surga ketika kalian pelajari Al-Quran. Qabla an yata'allama qaumun yas'aluna bihi dunya, sebelum akan datang suatu kaum yang mempelajari Al-Quran, mereka minta dengan itu dunia. Fa innal Qur'ana yata'allamuhu salasatun. Al-Quran itu dipelajari oleh 3 golongan manusia. Yang pertama, rajulun yubahi bihi, orang yang belajar Al-Quran untuk sombong, bangga-bangga kepada orang lain. Kemudian rajulun yasta'kilu bihi, ini menjadi bahasan, orang yang belajar Al-Quran untuk cari makan. Wa rajulun yaqra'u lillahi azza wajal, yang ketiga orang yang baca Al-Quran murni karena Allah azza wajal. Kita baca cepat aja ya.
Ini dari kitabnya Ustaz Terwadi kalau nggak salah saya ambil. Para ulama menyebutkan bahwa akad jual beli jasa upah sewa akan sah jika pembeli jasa menikmati jasa yang dibelinya. Jika si pembeli jasa tidak menikmati jasa yang dia sewa atau dia beli, maka akadnya tidak sah dan mengandung unsur kezaliman. Berdasarkan hal ini para ulama sepakat bahwa ibadah mahdhah, ibadah murni seperti salat, puasa, i'tikaf dan setiap ibadah fardu ain yang lainnya tidak dapat diupahkan dan tidak boleh mengambil upah karena mengamalkan ibadah tersebut. Jadi misalnya antum tidak mau salat zuhur, bayar saya aja setiap hari saya salatkan. Itu saya dapat uang aja, antum nggak dapat pahala. Ya, karena ibadah fardu ain. Ya. Yang lain, orang lain tidak bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan itu pada saat ibadah itu. Berkata Imam Ibnu Qudamah, ibadah mahdhah manfaatnya tidak dapat dinikmati oleh orang lain seperti puasa, salat, haji atas dirinya, kan boleh juga itu menghajikan orang lain, maka tidak boleh mengambil upah atas perbuatan ibadah tersebut. Hukum ini tidak diperselisihkan oleh para ulama, yaitu ulama ijma bahwa ibadah mahdhah tidak boleh mengambil upah. Kemudian berarti kalau ibadah yang bukan mahdhah, yang orang lain mendapatkan manfaat dari ibadah itu, seperti mengajarkan Al-Quran, nanti akan disebutkan boleh. Karena upah merupakan imbalan sebuah jasa, sedangkan dalam ibadah mahdhah orang lain tidak bisa mendapatkan jasa dari ibadah tersebut. Maka kalau melakukan transaksi akad dalam ibadah mahdhah sama dengan menyewa jasa yang tidak berguna bagi penyewa. Yang syaratnya tadi harus ada manfaatnya sesuatu yang disewa. Adapun jika ibadahnya itu bukan ibadah mahdhah, yaitu dapat dinikmati orang lain, termasuk pembeli jasa seperti mengimami sholat. Jadi jamaah dia juga menikmati, mendapatkan manfaat ketika ada orang yang disewa jadi imam, mengumandangkan azan, menyampaikan fatwa, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis dan ilmu-ilmu agama yang lainnya, maka para ulama sepakat boleh mengambil upah. Tapi syaratnya upahnya itu dari baitul mal atau diberikan secara sukarela tanpa syarat dari yang disewa jasanya. Nanti akan dibahas juga sedikit saya singgung yang pasang tarif gitu. Saya nggak mau datang isi pengajian di Sangatta misalnya kecuali bayar 60 juta. Ustaz-ustaz artis itu sudah bodoh paham tentang agama, jahil, pengeri. Itu bayar khusus untuk dia 60 juta katanya. Belum lagi tiketnya, timnya, dia punya tim dan macam-macam lah, terutama perusahaan-perusahaan seperti PT Badak. Kebetulan dulu ikhwan kita bagian seksi dakwahnya pernah mengundang artis seperti itu, akhirnya kapok, mending undang ustaz-ustaz kita katanya. Sekali ngundang mereka kita bisa ngundang 10 bahkan 20 ustaz salafi katanya, dan yang disampaikan benar-benar ilmu. Kalau mereka apa enggak ada hadis, enggak ada ayat. Kalau disebutkan paling 1 atau 2 hadisnya, kadang hadis palsu, enggak jelas yang disampaikan. Nah, lucu-lucu, menghabiskan duit. Pasang tarif. Lebih khusus lagi, kalau pekerjaan tersebut menyita banyak waktu orang yang melakukannya dan tidak punya sumber penghasilan yang lain. Dan para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan mengambil upah dari ibadah-ibadah tersebut di atas jika menyewakan jasa tersebut mematok sewa. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Ini pendapatnya mazhab Hanafi dan Imam Ahmad. Ada yang membolehkan. Ini mazhab yang tersebar di negeri kita. Mungkin wajar aja banyak penceramah-penceramah itu mereka pasang tarif. Ada penceramah perempuan yang ngapak gitu. Namanya siapa? Mumpuni. Itu pasang tarif juga itu kelas internasional itu. Jadi ngisinya pergi ke Hong Kong, Taiwan, kemana-mana. Ngeri juga. Padahal ya seperti itu. Nah, sampai dia punya manajer istilahnya untuk dalam negeri dan untuk luar negeri. Kalau yang ngundang dari luar negeri, hubungi nomor ini, ada manajer khususnya. Kalau dalam negeri, hubungi nomor ini. Ngeri juga ya.
Kata Rasulullah SAW, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian mengambil upahnya adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Bisa diartikan pahala, bisa juga diartikan upah. Gaji bisa juga diartikan pahala. Kemudian dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga, Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang sahabat, maharnya apa? Hafalan Quran. Berarti boleh menyewakan kan, dari situ kan mahar itu kan sesuatu yang bernilai ya, harta yang memiliki nilai pada asalnya. Boleh juga hafal Quran, tapi untuk zaman sekarang kayaknya susah cari akhwat gitu. Jangan harap saya nggak punya duit ini, mau nikah semangat tapi saya punya hafalan, bisa ngajarkan dia Al-Fatihah misalnya. Nah, ada akhwat yang hafal Quran, pengajar, beberapa kali dilamar oleh orang-orang yang mengaku hebat hafal Quran, ditolak sama dia karena dia tidak percaya ternyata sama yang melamar itu. Sudah berapa hafalan? Katanya 30 juz. Tes sama hafadnya, banyak salahnya, banyak lupanya. Berarti bohong katanya, ditolak. Kemudian ada yang datang mengatakan, ditanya berapa hafalannya, katanya kalau dikumpul-kumpul mungkin 2 juz bisa cukup katanya. Jadi di juz 1 beberapa halaman, dites beneran, diterima sama akhwatnya. Yang lulusan luar negeri ditolak katanya sama akhwatnya, karena menurut akhwatnya tidak jujur kayaknya. Ya, karena dia tahu akhwatnya ini orang punya hafalan banyak, sehingga dia mengaku-ngaku gitu. Dites ternyata gagal. Yang jujur mengaku apa adanya diterima oleh akhwatnya. Nah, karena sudah telat, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum simpulkan sendiri ke kajian terakhir ini, antum simpulkan sendiri.